Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La quwwata illa billah masyaallah. Bismillah masyaallah. Kullu ni'matin faminallahi masyaallah. Bismillah masyaallah. La yasuqul khaira illallahi masyaallah. Bismillah masyaallah. La yasrifu su'a illallahi masyaallah. Bismillah masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Khassantu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada. ودفعت عن نفس السوء بألف ألفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى حضرة جميع أولياء تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها من يمينها إلى شمالها ونخص خاصا إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي بن عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى حضرة شيخنا مرشدنا مربي روحنا وحبيب محمد لطفي بن عادي بن هاشم يحيى صولي ومريم ثم إلى حضرة وصولي أن الله يتغشى بالرحمن الغافرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah serta para pemirsa Om Firman Channel yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini masih pada bab syuhud. Kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Di malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 9. Hadis nomor 10 itu lafadznya sudah masuk di hadis yang nomor 9. Jadi lafaz hadis nomor 10 itu sudah ada. Hadis nomor 9, begitu juga kandungan hadisnya juga sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan minggu yang lalu. Jadi kita lanjut sampai ke hadis yang nomor 11. Jadi malam ini kita teruskan pengajian kita sampai pada hadis yang nomor 11-nya yang ada kitabnya. Silahkan dibuka halaman 236, hadis nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala. Ini muroji'nya kepada hadis yang sebelumnya, hadis nomor 10. Wa anhu qala, dan dari sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat terhadap orang yang lebih tinggi dari kalian, jangan kalian melihat terhadap orang yang di atas kalian. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla yazdaru ni'matallahi alaikum, yang demikian itu adalah agar kalian lebih bisa, yang demikian itu adalah lebih bisa membuat kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Baik, Bapak hadirin rahimakumullah, melalui hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita selaku umatnya agar dalam perkara-perkara dunia itu kita melihatnya kepada orang yang lebih rendah dari kita. Hendaknya kita melihatnya itu kepada orang yang ada di bawah kita. Jangan kita melihatnya kepada orang yang di atas kita, kepada orang yang lebih tinggi di atas kita. Supaya apa? Dijelaskan sendiri di ujung hadisnya, kata Rasulullah, yang demikian itu adalah agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah Allah berikan atas kalian. Jadi kalau kita itu melihatnya dalam perkara dunia itu, kita melihatnya kepada orang yang di atas kita, nanti kita akan menjadi orang yang terkesima, tercengang, terbengong-bengong, terkagum-kagum kita ketika kita melihat rumahnya orang lain yang mungkin lebih bagus dari kita, lalu kita katakan, wah rumahnya, wah rumahnya, coba kalau rumah saya juga kayak begitu. Nah, gitu. Meskipun nggak diucapkan, dalam hati aja, rumah, coba kalau rumah saya juga kayak begitu. Ini langsung apa enggak langsung? Ucapan seperti itu, atau mungkin tidak diucapkan, hanya dalam hati saja. Itu artinya kita sudah meremehkan rumah kita sendiri yang sudah kita tempati selama bertahun-tahun. Rumah kayak begini aja. Gitu ya. Dari dulu rumahnya kayak begini aja. Gitu. Padahal yang di bawah kita juga pasti banyak. Kita punya sepeda motor, meskipun butut lah ya. Kalau kita melihatnya kepada orang yang di bawah kita, ya kita bersyukur, alhamdulillah. Biar butut begini masih ada mesinnya. Jadi pergi kemana-mana nggak model. Bayangin orang yang nggak punya motor, punyanya cuma sepeda hotel gitu kan? Ya kita sih mending lah nggak hotel. Kalau melihatnya ke bawah, tapi kalau melihatnya ke atas, dari dulu kayak
gini-gini aja gitu. Jadi nggak ada syukurnya, nggak ada syukur. Ya, dia meremehkan terhadap apa yang kita miliki. Baik. Jadi Rasulullah SAW menyarankan supaya kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita dalam perkara-perkara dunia, dan kita tidak disarankan untuk melihat orang di atas kita. Itu tadi tujuannya supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah itu. Artinya ini bisa menjadi jalan untuk bersyukur, ini bisa menjadi cara supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi ini metodologinya, ini caranya, ini jalannya supaya orang bisa bersyukur. Perintah yang pokoknya apa? Perintah yang pokoknya adalah perintah untuk bersyukur, perintah supaya kita ini bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah dasarnya, itu perintah yang pokoknya. Baik, syukur itu apa? Itu kan? Kata Imam Asy-Syaukani, ya, beliau mengatakan bahwa bersyukur kepada Allah itu adalah memuji Allah sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Itu definisi syukur. Oleh karena itu maka Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata beliau, rukunnya syukur itu ada 3, kata Syekh Ibnul Qayyim. Jadi yang ada rukunnya itu ternyata bukan cuma sholat saja, bukan cuma wudu saja, sampai syukur pun ada rukunnya. Ada rukunnya, ada pokok-pokoknya yang harus dipenuhi. Apa itu dari 3 rukunnya syukur, kata Syekh Ibnul Qayyim itu? Rukun yang pertama yaitu mengakui nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui bahwa nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun yang pertama. Lalu rukun yang kedua apa? Rukun yang kedua adalah memuji Allah atas nikmat tersebut. Dan rukun yang ketiga adalah meminta tolong untuk menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ketiga rukun tadi itu oleh orang-orang tua kita, ya, zaman dulu di kampung itu. Itu sudah diamalkan, sudah diamalkan. Kita aja kadang-kadang nggak paham bahwa mereka sudah mengamalkan apa namanya rukun apa itu syukur yang 3 tadi. Masih ingat nggak kita itu? Coba apa kata orang tua kita ketika mereka itu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang mereka ucapkan? Alhamdulillah ya Allah, moga-moga bisa untuk sangu ibadah, ya kan? Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ini bisa untuk bekal beribadah. Kalimatnya sederhana sekali. Ya, kalimat sederhana. Alhamdulillah ya Allah, moga-moga bisa kanggo sangu ibadah.
Ya karena mereka pendidikannya kan nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Tapi dari kalimat yang sangat apa namanya ringan dan sederhana itu tiga rukun seperti yang disebutkan Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tadi masuk semuanya. Apa itu? Alhamdulillah. Itu artinya dia sudah mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun pertama kan. Dengan mengucapkan alhamdulillah berarti dia sudah memuji Allah. Lalu kalimat, ya Allah, moga-moga bisa kanggo sangu ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk ibadah. Itu artinya rukun ketiga. Artinya dia sudah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridho Allah dengan cara memanfaatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, dengan cara makan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiga. Sederhana kelihatannya. Tapi coba kita renungi lagi. Yaitu mereka itu penghasilannya berapa? Kalau dihitung-hitung pakai matematikanya orang sekarang kadang-kadang susah kita kan itu. Mereka kebanyakan kerjanya bertani, bahkan banyak juga yang jadi buruh tani. Tapi alhamdulillah berkah kan itu. Anak-anaknya bisa pesantren semua, tiap bulan bisa untuk ngongkosin biayanya anaknya di pesantren, hidupnya tenang, istiqomah, ibadahnya nggak kececeran. Pernah kita bayangin gitu. Dibanding dengan orang yang sekarang pendapatannya banyak, tapi rasanya kok kurang tuh. Ini namanya berkahnya kan hilang. Ya kan berkah. Oleh karena itu tidak ada salahnya. Ya, bahkan baik kita meniru kembali, mempraktekkan kembali, gitu kan? Kebiasaan amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, yang hidupnya itu ya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat yang sederhana tadi itu bisa menjadi asbab turunnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita mulai praktekkan. Setiap kali kita mendapat rezeki Allah Subhanahu wa taala, berapapun banyaknya, ucapkan alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan ini bisa untuk bekal beribadah. Insya Allah hidupnya berkah. Itu kan kalau gitu kantong-kantong aja sih. Ya alhamdulillah juga enggak gitu kan. Ngucap alhamdulillah juga enggak kan kantong aja. Makanya jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaitannya dengan masalah syukur dan masalah keberkahan ini, saya ingin bercerita begini. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita dalam hadis itu. Kata Rasulullah, dulu itu ada 3 orang lelaki dari kalangan Bani Israel. Itu yang menderita penyakit yang berbeda. Artinya 3-tiganya ini penyakitnya nggak sama. Apa penyakitnya? Yang pertama, orang yang pertama itu sakitnya sakit lepra, kusta. Wah, boroknya itu malu sampai cicik lihat. Pertama. Yang kedua, sakit botak, rambutnya rontok sampai halus, kepalanya itu nggak punya rambut, botak. Yang ketiga, buta, penyakitnya buta. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji 3 orang tadi sampai di mana dia rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian mengutus malaikatnya untuk mendatangi ketiga orang tadi. Didatangi orang pertama yang sakit kusta itu.
Ya, ada malaikat yang ya menyerupai orang gitu. Ya, menyerupai orang. Ya. Dia katakan, Pak, sekarang Bapak mau apa? Mudah-mudahan saya bisa tolong Bapak. Saya pengen sembuh dari penyakit saya yang menjijikkan ini. Saya pengen punya rupa yang bagus. Kulit saya juga pengen bersih, mulus. Baik, kata malaikat tadi. Diusap penyakitnya. Dengan izin Allah sembuh. Penyakitnya sembuh. Mukanya juga jadi bagus. Jadi ganteng, kulitnya mulus. Sekarang Bapak kira-kira pengen punya apa? Ya, saya pengen punya onta atau sapi. Baik. Maka diberinya dia onta. Diberi onta. Sama onta yang lagi bunting. Akhirnya ontanya melahirkan dan terus beranak pinak sampai akhirnya dia banyak ontanya. Oke. Singkat cerita, kemudian didatangilah orang yang kedua yang sakit kotak tadi. Dikatakan sama itu, Pak, mau apa? Barangkali saya bisa nolong Bapak. Ya, saya ingin sembuh dari botak saya ini. Baik, diusap kepalanya. Udah sembuh, tumbuh rambutnya bagus. Wah, rambut. Terus Bapak pengen punya apa? Ya, saya pengen punya onta atau sapi lah. Orang kampung itu kan kalau punya ternak dia hebat ya. Maka dikasih sapi yang lagi bunting, akhirnya sampai sapi pun itu beranak pinak terus. Baik. Kemudian didatangi orang yang ketiga, yang buta tadi. Pak, Bapak mau apa ya? Mudah-mudahan saya bisa tolong Bapak. Ya, saya pengen sembuh supaya saya bisa melihat kembali, saya bisa melihat orang, saya bisa melihat ini semuanya. Diusap matanya, akhirnya dia bisa melihat. Terus ditanyakan juga, Bapak pengen punya apa? Saya pengen punya kambing. Dikasih akhirnya kambing yang yang lagi bunting juga. Akhirnya kambing itu pun juga beranak pinak terus Pak. Oke. Setelah beberapa tahun lamanya, malaikat tadi datang lagi untuk uji. Coba orang ini syukur atau tidak? Pertama datangnya orang yang pertama tadi, orang yang sakit lepra tadi. Ya, masih wajahnya malaikat tadi sama kayak dulu. Kayak dulu. Terus katakan, Pak, aduh, saya minta tolong. Sekarang ini saya lagi bangkrut, usaha saya bangkrut, saya sekarang miskin, saya nggak punya apa-apa lagi. Sekarang saya juga sedang dalam perjalanan dan nggak punya bekal apa-apa. Ya, jadi kalau tidak dengan pertolongannya Allah dan tidak dengan bantuan Bapak, mungkin saya nggak bisa lagi untuk meneruskan perjalanan. Terus apa? Kata dia. Masalahnya apa? Ya, saya minta bantuan Bapak lah. Ya, saya minta ontanya satu aja. Kata dia bilang, enak aja. Ini onta ini udah saya ternak, saya ini hasil usaha saya. Terus kata malaikat tadi, enggak, sebentar. Saya kayaknya kenal ya dengan Anda ini, kata malaikat tadi. Ya. Kamu kan dulu orang yang saya tolong kan, gitu kan? Nah, saya tolong. Dulu kan kamu yang sakit, apa namanya? Kusta itu, sakit lepra itu, saya tolong. Terus saya kasih onta.
Oh enggak, ini onta-onta ini semua bukan yang dulu dari kamu, itu bukan. Itu kan? Ini onta ini dulu adalah warisan dari orang tua saya dulu. Oh, dia mungkin. Akhirnya saya bilang, ya sudah, kalau Bapak berbohong, berarti nanti Bapak akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, pergi orang tadi. Kemudian datangi orang yang kedua, yang tadi sakit botak itu. Pertanyaannya sama, jawabannya juga sama dengan orang yang pertama tadi. Dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, pergi pada tadi. Akhirnya didatangilah orang yang ketiga. Orang ketiga. Nah, saya lagi bangkrut, saya miskin, saya gak punya apa-apa, saya sedang dalam perjalanan, udah gak kehabisan bekal, saya mungkin gak bisa meneruskan perjalanan kalau tidak dengan pertolongannya Allah dan tidak dengan bantuan Anda, gitu. Maka saya minta bantuannya kepada Anda, saya minta kambingnya satu saja ya, gitu ya, untuk bekal saya. Silahkan Pak, kata dulu, kan dulu saya juga ditolong sama Bapak. Kalau bukan dengan pertolongan Bapak, bukan dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ini nggak mungkin bisa sampai sekarang. Maka itu silakan Bapak ambil berapa yang Bapak butuhkan dan nggak usah dikembalikan. Ambil apa seberapa banyak yang dibutuhkan, silahkan bawa, kata yang ketiga tadi. Akhirnya apa kata malaikat tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoimu, kata malaikat tadi. Sesungguhnya kami ini hanya ditugasi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kamu dan dua teman kamu yang lainnya itu. Tapi kamu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dua yang mengingkari. Baik, kita pertama. Cerita yang kedua, Nabi Musa alaihissalam itu pernah didatangi oleh orang miskin yang sangat miskin, pakainya compang-camping, lusuh, lemes badannya. Lalu dia katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah, katanya, doakan saya agar Allah mengkaruniai saya harta yang banyak sehingga saya bisa menjadi orang yang kaya raya. Kata orang miskin tadi, minta doakan sama Nabi Musa supaya dia bisa jadi orang yang kaya raya. Nabi Musa tersenyum. Ya, kata Nabi Musa, banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya. Gitu. Sarannya Nabi Musa, banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya. Apa reaksi orang tadi? Kaget. Begitu suruh bersyukur, kaget. Kok suruh banyak bersyukur? Gimana saya bersyukur dong? Oh, tiap hari saya hidupnya kayak begini. Tiap hari ini saya hidupnya susah. Bagaimana saya suruh bersyukur kepada Allah? Akhirnya dia kecewa. Dia pergi tinggalkan Nabi Musa. Kayak lain hari Nabi Musa didatangi lagi oleh orang kaya raya. Lalu dikatakan Allah, ya Nabi Allah, doakan saya agar saya jadi orang miskin sajalah. Ya gitu, capek saya jadi orang kaya, katanya ribet ngurusin apa hartanya ini. Ya, rupanya dia udah bosan jadi orang kaya. Nabi Musa juga tersenyum. Lalu kata Nabi Musa, ya kamu berhenti saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi sudah banyak bersyukur, yang ini pengen miskin, berhenti saja kamu bersyukur kepada Allah. Terus juga kamu miskin. Begitu. Lalu apa jawab dia? Bagaimana saya bisa berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wong nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri saya itu gak ada henti-hentinya kok. Tidak ada satu detik pun dalam hidup saya ini
yang melepas daripada nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih saya mata, kata dia, sehingga saya bisa melihat. Allah kasih saya dua telinga sehingga saya bisa mendengar. Allah kasih saya lisan sehingga saya bisa berbicara. Allah kasih saya dua lubang hidung, ya, dan paru-paru sehingga saya bisa bernapas. Lalu bagaimana mungkin saya bisa berhenti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, akhirnya ya dia nggak jadi miskin. Yang pertama, ya dia nggak jadi kaya kalau begitu. Baik. Jadi apa hikmahnya dari dua kisah tadi? Gitu ya, supaya di dalam hidup kita ini kita betul-betul bisa mewaspadai sifat-sifat yang seperti tadi. Jangan-jangan, mudah-mudahan sih kita nggak ada. Jangan-jangan kita juga pernah begitu. Pernah begitu gimana maksudnya? Ya, pernah kita ngerasa bahwa apa yang kita miliki ini itu adalah hasil kerja keras kita, bukan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngerasanya kekayaan kita itu ya hasil kerja kita gitu. Ya, kalau gitu jangan-jangan kayak yang kena kusta sama botak tadi gitu kan. Ya, ngerasa dia lupa bahwa apa yang dimilikinya itu sesungguhnya semata-mata adalah karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya mudah-mudahan enggak ya, tapi jangan-jangan kita juga masih punya sifat kayak orang di cerita yang kedua tadi, ya malas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ngerasanya yang namanya karunia Allah itu, yang namanya rezeki itu hanya berupa duit saja. Sehingga kalau dapat uang ya baru alhamdulillah. Tapi mata yang bisa ngelihat dapat syukur, telinga yang bisa mendengar nggak bisa disyukuri, dan sebagainya. Baik. Lalu pertanyaan berikutnya, untuk apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ini perintahkan kita untuk bersyukur? Jawaban sederhananya adalah karena Allah ini Maha tahu akan wataknya kita sebagai manusia. Gitu. Apa itu? Kadang-kadang kita sendiri nggak ngerasa bahwa kita punya watak itu. Apa itu? Yang pertama adalah watak nggak pernah merasa puas, nggak pernah punya watak merasa puas terhadap masalah dunia, terhadap masalah harta. Itu orang nggak ada puas-puasnya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labtaghu salisan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullahu ala man taab." Kalau seandainya orang itu sudah punya dua lubang yang berisi harta, misalnya dia masih pengen punya tiga, pengen punya empat, pengen punya lima, terus seterusnya, nggak ada puas-puasnya illa turab, kecuali kalau sudah meninggal, sudah berkalang tanah, dan Allah menerima tobat terhadap hamba-hambanya mau bertobat. Jadi maksudnya watak pertama. Watak yang kedua apa? Kita ini manusia itu ternyata punya watak gampang ngeluh. Sakit seminggu saja, waduh, ngomong dulu sebentar aja, 1 menit. Ngomong dulu, sakit seminggu. Padahal sehatnya berapa puluh tahun, nggak pernah ngomong kok, nggak pernah bersyukuri. Begitu sakit seminggu aja kemana-mana ngomongnya. Oh sakit ini, sakit itu, saya nggak sembuh-sembuh. Udah berapa hari Pak? Udah seminggu nih. Oh, gitu.
Jadi sama kayak PLN itu. PLN. PLN itu nyala itu, lampu itu nyala berpuluh-puluh tahun nggak pernah ngomong, nggak pernah dikomplain orang. Begitu mati lampu itu 6 jam aja, semua komplain semua, ngomong semua. Nah itu wataknya manusia. Baik. Kemudian kita kembali ke pokok hadis tadi. Jadi sesungguhnya apa sih hubungannya, gitu kan? Ini kan kita babnya bab zuhud ya. Sekarang apa hubungannya antara hadis tadi, hadis yang memerintahkan supaya orang terhadap masa-masa dunia itu melihat kepada orang yang di bawahnya, dengan masalah zuhud ya, yang babnya sedang kita pelajari sekarang ini, gitu. Jadi Pak, yang namanya orang selama dia masih melihatnya terhadap orang yang di atas terus terhadap masalah-masalah dunia itu, maka sifat zuhudnya gak pernah bisa masuk, gak pernah bisa masuk. Kenapa? Kalau orang terhadap masalah dunia itu dia melihatnya kepada orang yang di atas terus, maka dia tidak akan bisa melepaskan keterpautan hatinya itu dengan masalah dunia. Hatinya gak pernah bisa lepas dari masalah-masalah dunia tadi. Maka itu Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini memasukkan hadis ini di dalam bab zuhud. Artinya kalau kita ingin bisa zuhud, salah satunya yaitu ya, jangan pernah melihat terhadap orang atas kita dalam masalah dunia itu, karena itu akan menyebabkan kita dongak terus ya, kita melihatnya masalah terus, maka kita tidak bisa melepaskan keterkaitan hati kita ini, keterpautan hati kita ini terhadap masalah dunia. Baik, sudah isya ya, nanti kita teruskan, kita sambung sampai ke untuk minggu yang akan datang insyaallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala habibina syafina Salim wa radiyallahu ta'ala wa sadat ila sahabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-salatan tunjina biha min jami'il al-afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha ghayat min al-hawadil hayati wa ba'd al-abad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatin kama nawwartal arda binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma sallallahu sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.